Saudara, bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat menanggapi sorotan publik soal pengadaan mobil dinas mewah untuk gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat di tengah kondisi yang prihatin saat ini kita masih mengalami pandemi. Kita bersama-sama dengan Audi Jonaldi, wakil gubernur Sumatera Barat lewat sambungan Zoom. Selamat malam Pak Wakil Gubernur, Pak Wagub. Selamat malam Mas Aiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Pak Wagub untuk hadir di Sapa Indonesia Malam pada hari ini. Jadi apa yang terjadi Pak? Ada mobil baru, ini kalau tidak salah Hyundai Palisade ya, ini seharga 800 juta rupiah untuk Pak Wakil Gubernur, untuk Pak Audi. Apa yang terjadi? Sebenarnya mobil ini udah kami gunakan lebih kurang 3 bulan ya, cuman baru hebohnya belakangan ini. Seperti yang tadi Pak Gubernur ada dicuplikan di depan Mas Aiman, Ya. mobil ini udah dipakai 3 bulan sama saya dan Pak Gubernur. Tapi baru beberapa hari ini jadi heboh gitu. Iya, 3 bulan lalu kan masih pandemi Pak, untuk membeli mobil 800 jutaan rupiah. Apakah pantas? Sebelumnya saya masih memakai mobil pribadi ya untuk berdinas dengan mobilitas yang cukup tinggi. Jadi saya masih pakai mobil pribadi. Terus ketika kami dilantik, memang dari Biro Umum bagian perlengkapan mengatakan bahwasanya ada anggaran yang disediakan untuk kepala dinas. Tadi jumlahnya sudah disebutin di depan ya. Berapa tadi? 1,4 miliar? Ya, 2,9 ya nggak salah. Anggarannya. Yang sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya yang bisa digunakan. Karena kan sebenarnya udah 5 tahun. Mobil yang lama udah 5 tahun. Memang kondisinya karena mobilitas kepala daerah ini cukup tinggi, kami di Sumatera Barat keliling-keliling naik mobil. Apalagi di masa pandemi saat ini, berkeliling ke 19 kota kabupaten. Nah, mobil sebelumnya 5 tahun itu kilometer sudah sangat tinggi dan kondisi memang sudah di bawah rata-rata. Mohon maaf, jadi sebelum pakai mobil pribadi gitu, Pak Audi? Iya, saya pakai mobil pribadi, Pak. Nggak ada sama sekali mobil dinas? Kondisinya tidak layak untuk dipakai di jalanan karena mobil kalau yang dari wakil gubernur pernah mengalami kecelakaan waktu itu. Tahun berapa boleh disinformasikan mobil dinasnya yang tidak bisa dipakai itu? Tahun berapa? Kalau kita tarik mundur, sekarang 2021, 2016-an kalau nggak salah tahunnya. 2016, sudah tidak bisa dipakai itu Pak? Ya, kan 5 tahun dipakai sama dipakainya kan dipakai intens, Mas Aiman. Dipakai intens keliling Sumatera Barat, kilometernya udah ratusan ribu kilometer. Dan kalau yang mobil yang kami gunakan kebetulan pernah mengalami kecelakaan karena kondisi itu saya pakai mobil pribadi akhirnya di awal masa. Alasannya pakai mobil pribadi karena mobil tahun 2016 itu tidak bisa digunakan lagi karena sering mogok begitu? Kondisinya kurang layak digunakan karena memang mobilitas cukup tinggi, mengingat faktor safety dan sebagainya. Saya pakai mobil pribadi, Mas Aiman. Oke. Belum ya. Oke, tahun 2016, meskipun ini sudah dicoba untuk kemudian diperbaiki, memang teknisi mengatakan tidak bisa lagi. Artinya memang harus beli mobil baru. Jadi mobil itu memang karena udah mobilitas tinggi, pernah, kalau yang di sisi dari wakil gubernur pernah mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan, oke. Ya, pernah. Kalau dari yang saya, akhirnya memang dari Biro Umum bilang, Pak, memang ini ada pengadaan, pagunya sekian. Terus kami bilang, pagu ini sebenarnya terlalu tinggi. Nggak perlu dipakai tadi berapa, 2,9. Itu terlalu tinggi. Artinya ada juga dari dana itu bisa dialihkan untuk hal yang lain. Jadi memang kalau dengan pagu demikian, bahkan sebenarnya mobil-mobil yang digunakan saat ini, bisa dibilang sama, kepala dinas sudah menggunakan mobil yang relatif sama harganya dengan kami. Jadi dengan pagu yang tadi sekitar berapa tadi 2,9-an nggak total ya. Ya nggak dipakai semuanya. Mobil yang lama mobil merek apa Pak? Ya. Yang lama jenis apa mobilnya? Yang lama ada Fortuner. Oh oke. Fortuner atau Pajero, salah satu itu. Ya, 2016 sebenarnya tergolong masih baru, cuman Bapak kata tadi karena sempat kecelakaan. Lalu kemudian kilometernya terlalu tinggi, ratusan ribu. Ini aja mobil yang saya pakai saat ini, yang mobil dinas ini, itu dalam waktu lebih kurang 3 bulan tuh udah 10.000 kilometer lebih kita pakai. Jadi dalam sebulan itu memang dari utara, selatan, timur, barat, Sumatera Barat ini untuk informasi Mas Aiman, kilometer perseginya ya, luasan daratannya itu lebih luas dibanding Jawa Barat.
Walaupun secara kota kabupaten jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat, Iya. tapi kilometer persisinya lebih luas. Jadi memang kita selalu pakai land coverage di sini, karena memang semuanya darat kecuali di Mentawai, pulau. Jadi hampir setiap hari kami ke daerah, terutama di masa COVID ya. Kalau saya pribadi karena ditugaskan amanahkan oleh Pak Gubernur menangani COVID juga secara langsung, hampir setiap saat kita ini vaksinasi, RSUD, mobil Iya, iya. ini kan lebih kurang 6 bulan menjabat. Iya, 3 bulan pertama ya mobil pribadi yang kami pakai. jadi sebulan kurang lebih sekitar 3.000 kilometer lebih begitu ya? Lebih kurang saya ya. Kurang Mungkin lebih Pak Gubernur seperti lebih itu. kurang Jadi sama. pakai 5 tahun yang lalu ratusan ribu kilometer walaupun ini buatan tahun 2016. Sehingga pakai mobil pribadi. 5 tahun, ya 2015-2016. Ya. 5 tahun, Pak Wagub, 2020. apa yang Pak Wagub sampaikan? Karena ada kritikan yang begitu deras kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tidak peka karena di saat pandemi rakyat sedang sulit, masyarakat susah, tapi kemudian membeli mobil ratusan juta rupiah, hampir 1 miliar rupiah. Untuk satu pimpinan daerah, karena ada 2 ya. Ya, dari Mas Aiman, dari dana refocusing COVID kami, tetap pemulihan COVID dan ekonomi termasuk bantuan langsung dan segala tetap dijalankan. Dan bahkan anggaran juga ada yang dialihkan ke sana. Termasuk dari mobil itu yang dari pagunya tadi lebih kurang 2,9 ya, yang digunakan nggak nyampe segitu. Tadi kan ada kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, memang tetap konsentrasi ke ekonominya, konsentrasi ke penanganan COVID-nya. Kalau boleh saya sampaikan sedikit informasi tentang COVID, Sumatera Barat tetap concern dengan COVID dan vaksinasi COVID. Bahkan kami minggu lalu dari data yang kami lihat secara nasional, pengetesan PCR tes kami ada di peringkat 4 paling banyak secara nasional. Padahal secara jumlah penduduk, kami penduduk itu peringkat 11 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Artinya cukup baik. Atau bisa dibilang sangat baik ya. Meskipun ada catatan juga Pak Wagub bahwa vaksinasi di Sumatera Barat termasuk salah satu yang paling rendah. Saya kurang sepakat. Jadi begini, kita lihatnya dari mana? Dari vaksinasi yang kita terima, total dari 940.000 plus kemarin dapat 102.000 lagi. Kami sempat 3 minggu kosong vaksin, Mas Aiman. Ini supply, masalah supply. Anda mengatakan masalah supply maksudnya? Ya, supply kami sempat tersendat dari Jakarta. Kami waktu itu 940.000 dosis sebelum kami dapat yang 102.000. Tapi ini 102.000 ini kami khususkan untuk vaksinasi kedua karena udah banyak yang ketinggalan. 3 minggu sempat stok kosong, stok vaksin kami di provinsi maupun kota kabupaten. Jadi kalau dihitung begitu, kalau dari 940.000, bisa dibilang 99,9% dari dosis yang kami terima udah disuntikan. Jadi sebenarnya antusiasme tinggi, hanya supply dari pusat yang kurang. Anda mau mengatakan seperti itu? Kalau dihitungnya dari target sasaran, tapi kan kita lihat berapa banyak jumlah vaksin yang kami terima. Ya. Jadi dari jumlah vaksin yang kami terima, itu boleh dibilang 99%-an udah kami gunakan. Nah, justru kemarin saya sempat berkata juga, kalau Sumbar dikasih vaksin katakan 500.000 dosis saja, itu dihabiskan dalam waktu sebulan aja itu mudah untuk saat ini. Karena Anda yakin itu Pak ya? Jadi kalau seandainya nanti suplainya lebih besar, pasti akan terserap habis di Sumatera Barat? Terserap habis. Saya sangat yakin. Karena begini, SMA, SMP itu masih banyak sekali yang belum kena vaksin ya. Yang di atas 12 tahun, remaja-remaja masih banyak belum vaksin. Di puskesmas, karena saya keliling terus di Sumatera Barat, puskesmas pun waiting listnya sangat panjang gitu. Ngantri itu sampai 300 sampai 50. Jadi tetap penanganan COVID tetap kami utamakan, Mas Aiman. Di samping tadi ada polemik yang sebenarnya yang tadi saya bilang di awal, Mas Aiman, udah 3 bulan, cuman sekarang baru ada yang naikin. Saya juga nggak tahu kenapa ada apa ini. Terakhir Pak, ini kita kembali lagi ke soal kendaraan dinas, mobil dinas. Kalau seandainya nanti misalnya ada audit misalnya, ataukah mungkin bahwa perlu mobil baru dan lain sebagainya, karena mobil lama dianggap sudah tidak bisa digunakan lagi. Adakah kemudian hitam di atas putih, bukti bahwa memang ini tidak bisa digunakan lagi, tidak layak digunakan lagi? Apakah pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki dokumen itu? Bisa, karena mobil yang nggak digunakannya masih ada, sekarang kondisinya masih ada. Terus kalau dilihat secara prosedur pengadaan, nggak ada yang melanggar hukum, nggak ada yang melanggar ini, dan bahkan pemakaiannya tadi kita bahas, Mas Aiman, di bawah pagu yang ditetapkan. Itu memang kita sengaja ngambil. Kalau mohon maaf ini hanya untuk sebagai benchmarking. Kalau kita lihat kepala daerah dengan mobil Pajero Sport misalnya ya, sebenarnya kan kalau kepala daerah itu sebenarnya rata-rata lah ya, rata-rata. Jadi memang
kita cari yang paling pantas gitu. Bukan Kalau yang salah mewah. satu anggota DPR dari daerah asal Sumatera Barat, saya sebut saja misalnya Andri Rosiade mengatakan bahwa saya tunjukkan bengkel kalau memang dianggap tidak bisa layak, maka akan bisa kembali layak. Bagaimana komentar Anda? Nggak apa-apa, kan setiap warga negara berhak memberikan pendapat, memberikan argumen, kan memberikan masukan. Tapi memang real situasi yang kami rasakan. Jadi kemarin saya pribadi ya khususnya ya, 3 bulan pakai mobil pribadi, terus dari Biro Umum sebenarnya ketika dilantik udah lama itu 6 bulan yang lalu, Pak Presiden Joko Widodo lantik tanggal 25 Februari. Itu sebenarnya udah dikasih tahu, Pak, ini ada mobil dinas gitu kan untuk menggantikan mobil Bapak. Saya bilang waktu itu nggak apa-apa, saya pakai mobil pribadi saya aja. Karena untuk keamanan dan juga untuk kenyamanan, karena betul-betul mobilitas kami sangat tinggi, apalagi masa COVID. Nah, terus ada tadi dibahas di depan, dilakukanlah proses lelang ya, karena nilai barang di atas 200 juta. Diadakan proses lelang ya untuk gubernur, wakil gubernur. Jadi kalau misalnya ada kritikan, masukan tuh hal yang sangat normal dan wajar. Tapi secara yang mengesahkan anggaran pun kan DPRD sebenarnya, Mas Saiman. DPRD mengesahkan anggaran. Dan bahkan untuk penegasan lagi, dari pagu yang ditetapkan oleh DPRD yang sudah disahkan, kami memakainya cukup jauh di bawah pagu kan. Pak Wagub, berapa lama Anda menggunakan mobil pribadi? Lebih kurang 3 bulan, Mas Saiman. 3 bulan ya, 3 bulan. Karena memang dari tim pemerintah provinsi sana mengatakan bahwa tidak merekomendasikan menggunakan mobil kendaraan dinas yang lama karena sempat kecelakaan, kilometer tinggi dan lain sebagainya. Ya, jadi memang dari tim Pemprov sempat bilang, Pak, mobil ini memang kondisinya begini. Terus waktu itu saya bilang, nggak apa-apa, saya pakai mobil pribadi saya dulu untuk kegiatan pekerjaan. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Jonaldi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.